Raja Ampat, surga tersembunyi di timur Nusantara, gerbang menuju negeri para dewa. Di sudut timur Indonesia, di atas garis khatulistiwa yang membelah Samudra Biru dan gugusan pulau-pulau perawan, tersembunyi sebuah dunia yang tidak banyak diketahui. Namanya Raja Ampat, sebuah nama yang tidak hanya menggema di kalangan para penyelam dunia, tetapi juga menyimpan sejuta misteri dan kisah yang tak pernah habis digali. Banyak yang mengenalnya karena keindahan bawah laut, namun hanya sedikit yang benar-benar memahami jiwa dari tempat ini. Raja Ampat bukan hanya sebuah destinasi, tetapi sebuah dunia yang berdiri sendiri. Terletak di Provinsi Papua Barat Daya, gugusan kepulauan ini terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil yang mengelilingi 4 pulau utama, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Dari sanalah asal mula nama Raja Ampat. Legenda lokal menyebutkan bahwa ada 4 raja yang lahir dari telur naga dan memerintah ke-4 pulau besar tersebut. Namun, di balik cerita rakyat yang memukau itu, tersembunyi pula lanskap geologi kuno, budaya leluhur yang bertahan di tengah arus modernisasi, hingga kehidupan laut yang belum terjamah sepenuhnya oleh manusia. Misteri di balik nama Raja Ampat. Menurut legenda lokal yang dituturkan turun-temurun, dahulu kala seorang wanita dari daerah Waigeo menemukan 7 telur naga di sebuah gua batu kapur. Dari telur-telur itu, 4 diantaranya menetas menjadi manusia dan menjadi raja di pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. 3 lainnya berubah menjadi roh dan makhluk gaib yang menjaga tanah tersebut. Legenda ini bukan hanya dongeng pengantar tidur. Ia menjadi fondasi budaya masyarakat Raja Ampat, di mana hubungan antara manusia, alam, dan dunia roh tak bisa dipisahkan. Dalam setiap upacara adat, dalam setiap pantangan yang dijaga, masyarakat lokal selalu menghormati kisah asal mula ini. Di masa kini, nama Raja Ampat menjadi ikon wisata bahari kelas dunia. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa nama tersebut lahir dari tradisi lisan yang diwariskan dalam kesunyian hutan dan deburan ombak pantai timur Papua. Jejak Geologi Purba. Wilayah Raja Ampat berada di segitiga karang dunia, yang dikenal sebagai Coral Triangle, sebuah wilayah ekologi paling kaya dan kompleks di planet ini. Namun tidak hanya lautnya yang menakjubkan, daratan Raja Ampat sendiri menyimpan sejarah geologi yang luar biasa. Pulau-pulau di Raja Ampat terbentuk dari batuan karst, yaitu batuan kapur yang berasal dari dasar laut purba. Banyak gua-gua bawah tanah dan bukit kapur yang menyembul dramatis dari laut, menyajikan panorama unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Lebih menakjubkan lagi, para peneliti menemukan bahwa karang di Raja Ampat adalah salah satu yang tertua di dunia. Ini menjadikan tempat ini sebagai museum hidup ekosistem laut, tempat di mana kehidupan laut tidak hanya beragam, tetapi juga telah bertahan jutaan tahun dari perubahan iklim dan bencana alam. Surga bawah laut yang tidak tertandingi. Menyelam di Raja Ampat adalah seperti melompat ke dalam dunia mimpi. Di bawah permukaan lautnya, terdapat lebih dari 1.500 spesies ikan, 550 spesies karang keras, dan ratusan spesies moluska serta hewan laut lainnya. Tidak ada tempat lain di dunia ini yang memiliki biodiversitas laut sepadat ini. Tempat-tempat seperti Cape Kairi, Blue Magic, Manta Sandi, dan Melissa's Garden menjadi legenda di kalangan penyelam dunia. Bahkan, menurut laporan The Nature Conservancy dan Conservation International, 75% spesies karang dunia dapat ditemukan di sini. Yang tidak banyak diketahui, Raja Ampat juga merupakan rumah bagi spesies-spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain. Misalnya, ikan walking shark, Hemischilim halmahera, yang bisa berjalan di dasar laut menggunakan siripnya. Atau ubur-ubur tak menyengat yang hanya hidup di danau Lenmakana. Orang dari Ojo Timur. Keindahan Raja Ampat tak hanya terletak pada alamnya, tetapi juga pada manusia yang hidup bersamanya. Suku-suku asli seperti Maya, Matbat, dan Biak telah hidup di pulau-pulau ini selama ratusan tahun. Mereka hidup berdampingan dengan alam, menjunjung tinggi adat, dan memiliki sistem pengetahuan tradisional yang luar biasa kaya. Salah satu warisan budaya yang luar biasa adalah sasi laut, sistem kearifan lokal yang membatasi pengambilan hasil laut di wilayah tertentu pada waktu-waktu tertentu demi menjaga keseimbangan ekosistem. Ini adalah bentuk konservasi alami yang jauh lebih tua dari konsep ekowisata modern. Sayangnya, banyak dari budaya ini mulai tergerus oleh modernisasi dan pariwisata masif. Maka penting untuk tidak hanya mempromosikan Raja Ampat sebagai objek wisata, tetapi juga menjaga warisan tak ternilainya. Kehidupan di atas laut. Masyarakat Raja Ampat tidak di antara laut dan darat. Banyak dari mereka tinggal di rumah-rumah panggung di atas air. Di desa-desa seperti Arborek dan Sawingrai,
Pengunjung bisa melihat langsung bagaimana kehidupan sehari-hari dijalani, dari menangkap ikan, membuat kerajinan tangan, hingga upacara adat. Anak-anak belajar berenang sejak dini, bahkan sebelum bisa berjalan. Mereka menyelam tanpa alat bantu, dan memainkan permainan yang melibatkan laut sebagai taman bermain alami mereka. Dunia bawah laut bukan hanya objek wisata bagi mereka, itu adalah bagian dari identitas dan kehidupan. Surga yang terancam. Di balik semua keindahannya, Raja Ampat menghadapi tantangan besar. Penangkapan ikan secara ilegal, perusakan terumbu karang oleh kapal-kapal besar, pencemaran laut, serta eksploitasi berlebihan oleh pariwisata tak bertanggung jawab mulai meninggalkan luka. Ironisnya, sebagian besar ancaman ini datang dari luar. Masyarakat lokal yang selama ini hidup bersahabat dengan alam, kini harus berbagi ruang dengan industri dan kepentingan ekonomi. Lebih dari itu, perubahan iklim membawa ancaman yang lebih besar. Naiknya permukaan laut, pemutihan karang, hingga potensi punahnya spesies langka. Jika tidak dijaga, Raja Ampat bisa menjadi legenda yang hilang dalam beberapa dekade ke depan. Pintu menuju konservasi dunia. Namun, harapan belum hilang. Banyak lembaga, baik nasional maupun internasional, bekerja keras menjaga Raja Ampat. Kawasan Konservasi Laut Tela di Bentuk. Program edukasi untuk masyarakat lokal digalakan. Bahkan wisatawan kini diajak untuk ikut serta dalam pelestarian alam. Konsep ekoturism dan community-based tourism mulai berkembang. Di beberapa tempat, wisatawan tidak hanya datang untuk menikmati, tetapi juga membantu, menanam mangrove, mengumpulkan sampah plastik, hingga membantu penelitian biota laut. Raja Ampat bukan hanya milik Papua atau Indonesia, tetapi milik dunia. Ia adalah perwakilan dari apa yang masih bisa diselamatkan dari kerusakan alam global. Rute, musim terbaik, dan tips perjalanan. Bagi yang ingin menjelajah Raja Ampat, perjalanan dimulai dari kota Sorong. Dari sana, pengunjung dapat naik kapal menuju Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, sebelum melanjutkan ke pulau-pulau lain. Musim terbaik untuk berkunjung adalah antara Oktober hingga April, saat cuaca cenderung tenang dan laut lebih jernih. Namun, pengunjung harus menyadari bahwa Raja Ampat bukan destinasi murah. Biaya tinggi sering menjadi penghalang, tetapi itu juga menjadi benteng alami agar pariwisata tidak berlebihan. Beberapa tips penting. Gunakan jasa pemandu lokal. Jangan menyentuh karang atau biota laut. Hormati adat dan budaya setempat. Hindari penggunaan plastik sekali pakai. Kata yang tak terkatakan. Ada tempat-tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Raja Ampat adalah salah satunya. Ia bukan hanya tentang keindahan visual, tetapi tentang perasaan. Perasaan kecil di hadapan alam yang agung, perasaan damai di tengah keheningan, perasaan kagum yang menggetarkan jiwa. Setiap langkah di pasir putihnya, setiap napas di bawah lautnya, setiap tatapan mata masyarakatnya, adalah pelajaran tentang bagaimana seharusnya kita hidup bersama alam, bukan menaklukkannya.